Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar mahasiswa MSP semester 7? Setelah kalian berlibur hampir 2 bulan, ya, mudah-mudahan kalian tetap semangat dan sehat, ya, sehingga kita bisa mengikuti program perkuliahan di semester ganjil, khususnya ekowisata perairan yang akan kita bahas hari ini. Saya Ferdinand Yulianda, koordinator mata kuliah ekowisata perairan. Dalam 14 pertemuan atau 14 minggu ke depan ininya, atau dalam satu semester ini, kita akan mempelajari tentang ekowisata perairan bersama dengan tim dosen lainnya, ya. Saya dibantu ada 4 dosen lainnya dengan keahlian masing-masing. Ini kita akan membahas mulai dari pengertian pariwisata ininya, karakteristik sumber daya yang bisa kita manfaatkan untuk pariwisata, jenis-jenis wisata, dan konsep ekowisata itu sendiri, ya. Analisis kesesuaian sumber daya, kemudian konsep daya dukung ekowisata perairan yang berbasis pada ekologi, kemudian strategi mengimplementasikan konsep ekowisata di dalam pengelolaan kawasan perairan yang bisa dikembangkan untuk aktivitas ekowisata, serta mengintegrasikan beberapa kepentingan multisektor, ya, dari aspek sosial, ekonomi, ya, kebutuhan manusia yang terintegrasi di dalam satu pengelolaan kawasan perairan, di mana ekowisata perairan itu bagian daripada pemanfaatan dalam kawasan perairan. Kita akan mulai dengan pendahuluan. Pada pendahuluan ini kita akan membahas lingkup mata kuliah, mulai dari tujuan instruksional umum yang deskripsi singkat, kemudian materi-materi yang akan diajarkan pada mata kuliah ini selama 14 kali pertemuan, termasuk di sananya tim dosen pengajar. Kemudian juga kita akan membahas pengertian daripada wisata dan ekowisata. Tujuan instruksional umum dari mata kuliah ekowisata perairan adalah setelah menyelesaikan mata kuliah ini, yaitu selama 14 kali pertemuan dan mengikuti semua instruksi yang diberikan oleh dosen dalam tim pengajar mata kuliah ini, termasuk kuis, membaca referensi dan membuat tugas, mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan nilai akhir lulus dari mata kuliah ini. Maka mahasiswa tersebut diharapkan dapat menerapkan pengelolaan sumber daya dan kawasan perairan untuk pengembangan ekowisata. Diharapkan juga mahasiswa yang telah menyelesaikan kuliah ekowisata perairan ini mampu mengintegrasikan ilmu-ilmu pengelolaan sumber daya perairan lainnya yang diwajibkan untuk mengintegrasikan di dalam sistem pengelolaan ekowisata bahar
perairan. Karena bagaimanapun juga pengelolaan ekowisata perairan merupakan bagian daripada pengelolaan kawasan dalam satu perairan. Sinergisitas daripada ilmu-ilmu itulah yang menjadi pondasi kemampuan mahasiswa di dalam hal menerapkan ilmu-ilmu ekowisata perairan, ya, baik itu ekowisata perairan tawar maupun ekowisata bahari yang merupakan porsi yang terbesar di dalam ekowisata perairan. Singkat mata kuliah ekowisata perairan adalah mempelajari karakteristik sumber daya perairan untuk pengembangan ekowisata, serta klasifikasi dan prinsip-prinsip pengelolaan wisata perairan yang berkesinambungan. Secara garis besar, poin yang kita bisa uraikan dari deskriptif ini adalah yang pertama terkait dengan karakteristik sumber daya perairan. Jadi mahasiswa harus memahami karakteristik sumber daya perairan yang dapat dikembangkan untuk ekowisata perairan. Dari aspek kesesuaian dia harus sesuai sehingga kebutuhan ekowisata terhadap sumber daya seperti apa. Kemudian pemahaman konsep ekowisata menjadi penting, ya, sehingga dia harus mempelajari klasifikasi daripada wisata. Nah, di dalamnya ada ekowisata, posisinya di dalam industri pariwisata seperti apa. Dan prinsip-prinsip pengelolaan wisata perairan ini terkait dengan sumber daya alam, sosial, masyarakat, pengunjung, pengelola, dan kepentingan untuk manfaat, dalam hal ini ekonomi, di mana komponen ekologi, sosial, ekonomi, dan manusia, manajemen manusia menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan pengelolaan ekowisata perairan itu berkelanjutan. Dosen mata kuliah ekowisata perairan ada 5 orang. Yang pertama, saya Ferdinand Julianda sebagai koordinator mata kuliah akan menyampaikan materi pendahuluan yang mencakup pengertian wisata, konsep ekowisata itu sendiri, kemudian bagaimana kita menilai, melihat bentuk-bentuk karakteristik sumber daya yang bisa dikembangkan untuk ekowisata, kemudian analisis kesesuaian dan daya dukung. Ini sangat penting untuk menetapkan suatu kawasan itu berapa besar kapasitas yang bisa dikembangkan. Kemudian yang terkait dengan pengelolaan ekowisata dalam kawasan konservasi, karena ekowisata lahir dari konsep konservasi, di mana salah satu pilar dari konservasi adalah pemanfaatan sumber daya. Nah, ekowisata merupakan salah satu bentuk pemanfaatan yang berbasis pada konservasi. Yang kedua ada Pak Agustinus M. Samosir. Beliau akan menyampaikan terkait dengan perencanaan wisata sungai dan danau, khususnya untuk perairan tawar. Bagaimana melihat karakteristik sumber daya perairan tawar untuk dapat dikembangkan sebagai objek ekowisata, serta juga bagaimana implementasinya dan pengembangannya dalam tata ruang. Yang ketiga Pak Ahmad Fahrudin. Beliau akan berbicara tentang ancaman dan konflik pemanfaatan sumber daya alam. Dan ini memang suatu permasalahan yang sering muncul di dalam kawasan perairan karena berkaitan dengan kepentingan manusia, aspek sosial ini
akan dikupas oleh Pak Ahmad Farudin ininya, bagaimana permasalahan-permasalahan sosial dan ekonomi ini akan disinergisitaskan di dalam konsep pengelolaan ekowisata. Dan yang keempat, ada Pak Gatot Yulianto, ini akan memberikan materi tentang kebijakan lintas sektor terhadap ekowisata ini, karena memang di dalam pengelolaan ekowisata memerlukan kebijakan yang terintegrasi dari berbagai kepentingan ini. Nah, pemberdayaan masyarakat sebagai ujung tombak di dalam pemanfaatan ekowisata ini menjadi hal yang penting di dalam bagian pengelolaan ekowisata. Dan yang terakhir, Pak Handoko Susanto akan menyampaikan perencanaan wisata pantai dan bahari yang bersama dengan Pak Agustinus, cuma beliau lebih spesifik ke pantai dan bahari, serta memberikan kiat-kiat untuk strategi pengelolaan wisata berkelanjutan di dalam satu kawasan yang syarat dengan konflik kepentingan dengan sektor-sektor lain. Istilah wisata yang paling umum dikenal oleh masyarakat awam adalah istilah pariwisata. Nah, pariwisata sendiri sebenarnya bersifat kata noun atau kata benda atau bentuk kata kegiatan. Nah, pariwisata itu diartikan sebagai suatu kegiatan yang mendapatkan kepuasan. Ada 3 kata atau komponen yang menjadi syarat seseorang melakukan kegiatan pariwisata. Yang pertama itu adalah dia harus melakukan perpindahan atau perjalanan dari satu tempat dia tinggal ke tempat yang ingin dia kunjungi. Tentu saja sudah direncanakan bahwa tempat yang akan dikunjungi ini memiliki objek wisata yang akan memberikan kepuasan. Nah, dari tempat tinggal ke tempat itu dia sudah harus melakukan perjalanan. Yang kedua, perjalanan ini itu harus dari tempat ke tempat yang tidak biasa dia kunjungi. Meskipun tempat itu sebagai tempat objek wisata ininya. Contohnya, seseorang yang bekerja di Ancol atau Pantai Ancol, maka tiap hari dia akan berkunjung dari rumahnya. Katakanlah misalnya rumahnya dari Bogor, dia ke Jakarta tiap hari. Ini tidak bisa dikategorikan dia melakukan wisata. Karena persyaratan kedua ini ke tempat yang tidak biasa. Apa nilai dari kepuasan dari tempat yang sering dikunjungi secara rutin ini akan berkurang kepuasannya. Sehingga lama-lama terbiasa. Nah, ini yang tidak masuk kategori kegiatan pariwisata. Nah, dia harus melakukan ke tempat yang memang jarang dia lakukan atau belum pernah dia kunjungi. Itu syarat yang kedua, ya, kriteria kedua. Kriteria yang ketiga itu adalah dia harus mendapatkan kepuasan. Setelah dia melakukan perjalanan, kegiatan, kemudian ke tempat yang sudah ditetapkan, selama di sana dia melakukan aktivitas dan mendapatkan kepuasan. Nah, kalau dia tidak mendapatkan kepuasan, dia tidak masuk di dalam kategori wisata intinya. Karena tujuan dari pariwisata adalah untuk mendapatkan kenikmatan intinya. Contohnya ketika dia pergi berdua misalnya
kepada suatu tempat, rencananya mau ke pulau. Perjalanannya dilakukan mungkin selama sekitar beberapa jam, dia sampai di pulau, kemudian menikmati pantai pasir putih, lihat ombak yang sedang bekerja, mungkin berenang atau snorkeling atau dive. Tetapi sebelum itu selesai, mereka mendapatkan satu perlakuan yang tidak menyenangkan, baik misalnya bisa terjadi akibat dari perlakuan pengelola setempat atau orang setempat, ataupun dia ada masalah ini berdua ya, dan bertengkar sehingga hati ini menjadi kesal, sehingga pulang itu dia tidak fokus pada penikmatan objek, maka kepuasan dia tidak bisa dia peroleh. Ini adalah kegiatan pariwisata yang gagal intinya. Nah, 3 kata itu yang sebenarnya harus dipenuhi, sehingga di dalam pengelolaan atau manajemen wisata, 3 inilah yang harusnya diperhatikan ya pada konsumen ya, sehingga mereka bisa memperolehnya ininya. Dan yang faktor ketiganya yang sangat penting, mereka puas apa tidak gitu. Nah, apa yang saya jelaskan tentang pariwisata sebenarnya sudah dikemukakan lebih awal pada tahun 1982 oleh Murchison dan Wall. Ya. Dia mendefinisikan pariwisata itu sebagai perpindahan perjalanan orang secara temporer dari tempat mereka biasanya bekerja dan menetap di ke tempat luar, guna mendapatkan kenikmatan dalam perjalanan atau di tempat tujuannya. Ya. Sementara dengan pengertian yang hampir sama, ya, Kuhn Meyer di tahun 2009 itu mendefinisikan pariwisata adalah kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan. Jadi perjalanan itu sudah memiliki tujuan mendapatkan kenikmatan, mencari kepuasan, mengetahui sesuatu, memperbaiki kesehatan, menikmati olahraga, atau istirahat saja. Ini juga masuk kategori yang kepuasan yang akan diperoleh. Menunaikan tugas, berziarah, dan lain-lain. Yang menarik di sini di Kuhn Meyer itu menambahkan komponen yang agak tidak lazim, yaitu menunaikan tugas ini. Yang tadi yang saya definisikan tugas itu akan terkait atau identik dengan satu kegiatan yang rutin karena dia bekerja. Tetapi yang dimaksud dengan tugas ini sifatnya tugas insidental intinya. Misalnya saya mendapatkan satu tugas ya, pekerjaan untuk mengkaji potensi sumber daya wisata bahari di Pulau Sabang, di Sabang, ya. Di Sabang, Pulau W. Ini pulau. Nah, di sana saya tentu saja mengamati pantai, pasir putih, terumbu karang, melakukan aktivitas diving, snorkeling, sehingga saya mendapatkan kepuasan. Nah, itu masih bisa masuk kategori pariwisata. Ada beberapa istilah wisata yang umumnya digunakan oleh masyarakat umum. Nah, istilah-istilah ini memiliki makna yang hampir sama yang terkait dengan pengertian wisata. Tetapi istilah-istilah ini mengandung makna yang agak lebih spesifik, ya, khusus, ya, yang memiliki arti yang khusus juga untuk kegiatan yang dikatakan dalam kata tersebut. Misalnya kata wisata
Kita punya mengenal kata wisata, kemudian juga pariwisata, ya, dharma wisata, edu wisata, ya, ada mina wisata, agrowisata, dan ekowisata. Masing-masing tentu saja kita harus memahaminya dan menggunakan istilah ini secara tepat. Baik, kita akan membahasnya satu persatu. Ya, yang pertama, istilah kata wisata. Kata wisata atau istilah ini sering dikaitkan dengan kata dari satu jenis kegiatan. Misalnya apabila kita ingin melakukan suatu kegiatan wisata dari satu jenis tertentu, maka kita menempelkan kata setelah wisata. Misalnya wisata pantai, berarti kegiatan wisata yang di daerah pantai atau rekreasi pantai. Ada wisata pancing, wisata kuliner, wisata selam, wisata religi, ya, dan lain-lain. Nah, kata yang ditambahkan setelah wisata itu menunjukkan jenis dari kegiatan wisata itu sendiri. Sehingga kita bisa menyimpulkan istilah wisata digunakan untuk penamaan jenis wisata. Kata yang kedua, pariwisata. Pariwisata dan wisata apa bedanya? Nah, ini yang perlu kita lihat. Ya. Di dalam bahasa Inggris, kalau Anda klik aja wisata, itu akan muncul kata tourism. Anda klik lagi pariwisata juga tourism. Idenya. Artinya di dalam bahasa Inggris pengertian wisata dan pariwisata sama. Nah, tentu saja di dalam bahasa Indonesia apabila ada dua kata yang memiliki arti yang sama, ini tidak baik. Idenya. Harus dia spesifik, ya. Kalau sama berarti itu kelemahan di dalam bahasa itu sendiri. Nah, sementara di slide yang sebelumnya pariwisata itu diartikan, ya, oleh Matheson and Wall dan Kuhn Meyers. Gitu. Pariwisata itu merupakan suatu kegiatan, proses kegiatannya, ya, perjalanan. Sehingga ada tiga kata kunci kalau dia masuk kategori pariwisata pengertiannya, yaitu perjalanan, ada perjalanan ke tempat yang atau destinasinya adalah bukan tempat yang biasa kita kunjungi atau tempat bekerja yang tiap hari kita bekerja ke tempat itu tidak termasuk dalam tempat ini. Kategori yang dituju sebagai destinasi wisata. Ketiga itu tentu saja kepuasan. Jadi setelah Anda melakukan perjalanan, Anda tempatnya sudah betul, destinasinya sebagai destinasi wisata, bukan destinasi tempat bekerja. Yang ketiga adalah Anda harus mendapatkan kepuasan. Ini. Dapatkan kepuasan. Kalau tidak kepuasan tidak masuk kategori pariwisata. Jadi pariwisata penekanannya adalah suatu kegiatan sedang perjalanan. Ya. Sama-sama kata benda, wisata dengan pariwisata. Tapi kalau wisata adalah jenis wisatanya, kalau pariwisata adalah satu perjalanan. Jadi kalau bus pariwisata, yaitu bus yang memang melakukan perjalanan untuk perjalanan wisata, gitu. Kata yang ketiga itu dharma wisata.
Dharma wisata ini sudah mulai agak asing di telinga kita. Istilah ini cukup populer itu sekitar 20-30 tahun yang lalu ya, ininya. Dharma wisata ini dilakukan secara berkelompok, memiliki tujuan bersama. Jadi tujuan utamanya adalah bagaimana kita membangun kebersamaan di dalam kelompok sambil berwisata. Itu dharma wisata. Misalnya kelompok ini adalah kelompok RT, kelompok kantor, gitu ya, kelompok keluarga, yang tujuannya ya untuk membangun kebersamaan atau silaturahmi, mempererat persaudaraan, ya, hubungan kerja di kantor, misalnya. Untuk kalau kelompok kantor ini ya, ke tempat destinasi wisata, ya. Ya, kita dapat kepuasan juga dengan berwisata, tapi dengan motivasi tadi. Motivasinya adalah untuk membangun kebersamaan. Yang keempat itu eduwisata. Nah, eduwisata kalau kita definisikan secara letterlek adalah wisata pendidikan, ya, sama. Wisata pendidikan itu artinya wisata yang objeknya atau kontennya mengandung proses pembelajaran. Ya, pendidikan ini seringkali ditujukan untuk para siswa, pelajar maupun mahasiswa, ya. Meskipun tidak tertutup juga bagi non student atau non pelajar atau bukan mahasiswa. Ya. Orang tua pun juga bisa menikmati eduwisata asal ada objek yang dikunjungi itu merupakan objek yang sebagai objek yang dipelajari. Jadi ada proses pembelajaran. Kita belajar terhadap alam, belajar terhadap budaya, belajar terhadap sejarah. Itu proses pembelajaran. Berkunjung ke museum itu contohnya adalah eduwisata. Berkunjung ke laboratorium atau sekolah, ya, itu juga eduwisata ininya. Ya. Artinya ada sesuatu yang dipelajari di situ dan mendapatkan suatu kepuasan, itu eduwisata. Ininya. Yang kelima itu adalah mina wisata. Mina itu perairan atau perikanan, ya, yang terkait dengan bidang perairan dan perikanan. Sehingga mina wisata itu wisata yang mengedepankan objek perairan dan perikanan. Ini termasuk aktivitas yang terkait dengan perikanan. Ini atau dengan perairan, ya. Contohnya keramba atau budidaya apung di suatu sungai, danau ataupun di laut, itu bisa menjadi objek wisata apabila, ya, desain daripada keramba itu memiliki nilai objek wisata, ya. Sekarang ini banyak pengunjung ingin menikmati misalnya ingin mengetahui bagaimana sih budidaya ikan kerapu, gitu ya. Meskipun di situ akan dikombinasikan dengan makan ikan kerapu di atas keramba, gitu. Mungkin di dam ataupun di bendungan, itu juga pengairan itu juga termasuk juga bisa jadi objek wisata kalau dikelola dengan baik, ya, sehingga orang bisa mengenalnya objek-objek perairan dan perikanan. Perikanan tangkap juga bisakah? Mengapa tidak, gitu.
Nelayan dengan perahunya yang menangkap ikan bisa one day trip, 1 hari, bisa juga 2 hari, 3 hari gitu ya. Kita bisa tawarkan dengan satu standar pelayanan yang untuk wisata, ya, sehingga pengunjung bisa menikmati bagaimana nelayan kita menangkap ikan di laut misalnya. Itu juga bisa kita tawarkan sebagai mina wisata, ya, sehingga dia bisa belajar, bisa menikmati bagaimana ikan hidup di laut, bagaimana ditangkap, dipancing, mungkin gitu, bagaimana nelayan ini melakukan penangkapan. Itu satu experience atau pengalaman yang menjadi objek wisata. Yang keenam, ini agrowisata. Agrowisata ini berkait, artinya wisata pertanian, ya, termasuk perkebunan di sini. Kebun teh misalnya, ya, sawah, hamparan sawah yang luas, menguning gitu. Itu bisa objek wisata. Kebun karet juga bisa. Kelapa sawit itu juga bisa objek wisata. Itu pertanian. Yang terakhir atau yang ketujuh itu ekowisata. Ekowisata agak berbeda dibandingkan dengan jenis-jenis wisata lainnya, ya, yang basisnya terhadap objek, ya. Misalnya mina wisata objeknya perairan, agro itu adalah pertanian, eduwisata adalah proses pembelajaran pendidikan ininya, ya. Dharma wisata itu kebersamaan atau kekeluargaan ini. Ekowisata objeknya bisa sumber daya alam, bisa juga budaya, ya, bisa juga sejarah, bisa juga pendidikan. Tetapi ekowisata diartikan ini bukan jenis wisata, tetapi sebagai konsep ekowisata. Sebagai konsep wisata, ya. Jadi wisata yang memiliki konsep alami. Jadi objek wisata itu adalah sumber daya alam yang alami, yang memiliki nilai-nilai alami, keaslian. Ikan yang habitat alam, ya, bukan di kolam, bukan di akuarium ininya. Yang disebut asli itu adalah satu sistem ekologinya asli ini. Sistem ekologi, ekosistemnya, bukan komoditinya. Komoditinya bisa asli karena ikannya masih asli, ya, bukan ikan kayu atau ikan main-mainan atau bukan ikan robot. Tetapi dia hidup di habitat alami dengan sistem ekologi yang begitu kompleks ininya. Sistem trophic level, rantai makanan yang terjadi secara alami, itu yang harusnya kita ditawarkan di dalam ekowisata. Bukan buatan. Di alam juga ada yang buatan. Misalnya tambak digali, kemudian air laut dimasukkan gitu, ya, sehingga dia bentuk seperti habitat alam, ikannya dimasukkan. Ya. Ikan-ikan yang ditambahkan secara melalui bantuan tangan manusia itu sudah mengalami modifikasi, sudah tidak asli sistem ekologinya, ya. Seperti di SeaWorld misalnya, akuarium besar, ya, itu ikan-ikan laut banyak sekali kita temui di situ, berbagai jenis. Tapi Anda bisa lihat bahwa jenis-jenis ikan ini hidup pada strata habitat yang berbeda-beda asalnya. Mereka dikumpulkan bersama di situ, ada herbivore, carnivore, ada yang pelagic, ada yang demersal, ada yang perairan dangkal, ada yang dalam, ada yang agak keruh, ada yang di perairan yang jernih,
itu dikumpulkan di situ, diberi makan. Jadi makanannya juga diberi makan, tidak alami makannya. Jadi tidak alami, meskipun ikan-ikannya asli, tetapi habitatnya tidak alami. Ini tidak masuk kategori ekowisata. Jadi yang dimaksud dengan ekowisata adalah sesuatu sistem ekologi yang asli, gitu ya. Sehingga umumnya ekowisata dilakukan itu di alam, tidak di indoor. Ya, di alam pun juga yang belum termodifikasi ininya. Ya kalau ada modifikasi sedikit ininya, ya toleransinya paling sekitar 20%. Jadi 80% itu masih asli sistemnya, sehingga rantai makanannya juga masih berjalan dengan baik. Itu yang pengertian ekowisata. Nah, kalau kita lihat dari jenis-jenis istilah wisata ini, ada yang overlap, ada idenya, ya. Jadi tidak strict juga pembagian seperti ini. Seperti dharma wisata, itu proses niatnya dharma wisata, tapi tujuannya bisa bina wisata. Agrowisata juga demikian, ininya bisa mengandung arti eduwisata juga. Ketika ada proses pembelajaran kita di kebun, eduwisata. Tapi berdasarkan objek dia masuk kategori agrowisata. Idenya. Sama halnya dengan bina wisata, ada aspek eduwisata, bisa ada aspek dharma wisata. Nah, sementara ekowisata, karena dia konsep, nah ini dia bisa masuk ke dalam semua hal. Bina wisata itu ada yang ekowisata, ada yang non-ekowisata. Agrowisata juga demikian sama. Ada ekowisata dan non-ekowisata. Begitu juga kemungkinan di dharma wisata juga ada ekowisata. Eduwisata pun juga itu ada yang ekowisata dan non. Tetapi ketika bicara ekowisata, pasti ada aspek edukasi, pendidikan. Ya, pengunjung tuh diajarkan atau diberikan pengalaman bagaimana kita mencintai sumber daya alam ketika mengenal proses-proses pertumbuhan dia bagaimana dia punya misalnya organ morfologi yang rentan, sehingga ini harus perlu dijaga, mudah terganggu, mudah stres, dan lambat tumbuhnya misalnya. Itu ada unsur pendidikan, sehingga pengunjung itu dididik untuk bisa mencintai sumber daya alam. Intinya proses pembelajaran terhadap sumber daya alam itu di ekowisata. Nah, istilah-istilah ini mudah-mudahan bisa kalian pahami, ya, karena nanti kita akan bahas lebih lanjut pada materi-materi yang lain, karena saat ini banyak sekali pemahaman-pemahaman yang dicampur aduk, terutama yang terkait dengan ekowisata dan non-ekowisata. Jadi kalau misalnya wisata alam saja, itu sudah pasti ekowisata. Belum tentu. Ya. Wisata alam kalau misalnya tidak asli, ada modifikasi, ada tambahan, bisa nggak masuk ekowisata. Intinya. Terlalu banyak fasilitas, gedungnya terlalu dominan, objeknya alam, berarti dia tidak masuk kategori ekowisata. Nah, yang mau kita bahas di dalam mata pelajaran ini, kita nanti fokus ke arah ekowisata. Baik, setelah kita memahami istilah yang digunakan dalam wisata, saya mengajak Anda semua untuk ke lapangan, ya, ke site destinasi wisata. Di sini ada 4 gambar yang menggambarkan 4 destinasi wisata. Ada 2 pertanyaan atau permintaan dari saya yang Anda harus lakukan. Pertama, tempat yang mana yang Anda ingin, yang paling ingin Anda kunjungi? 1. Yang kedua,
jelaskan ya setiap gambar yang ada 4 gambar ini ya, yang terkait dengan keterangan jenis wisata, mungkin fungsinya, mungkin kategorinya ya, apakah itu masuk wisata ekowisata atau wisata alam gitu ya, atau dharma wisata atau apa saja. Yang saya berikan waktu 1 menit mulai dari sekarang, silakan. Baik, saya kira Anda sudah mencatatnya ya. Dan kita akan bahas satu persatu bagaimana hasil Anda. Baik, kita akan lihat penjelasan dari 4 gambar ini. Nanti Anda bisa cocokkan apa yang ada di dalam catatan kalian masing-masing ya di sini. Apakah betul atau tidak ininya. Nah, apakah sebagian besar Anda memilih A, memilih B, C atau D ini? Saya belum tahu hasilnya, tetapi Anda bisa cek sendiri. Kalau Anda memilih A, ya, berarti Anda berorientasi untuk melihat orang. Ini. Ya. Karena di sini objeknya adalah orang, begitu banyak orang melihat. Ini masuk kategori mass tourism. Ini. Ya. Dan tentu saja ini masuk non ekowisata intinya, meskipun objek dari destinasi wisata ini adalah pantai, tetapi pantai ini hampir tidak bisa kita lihat. Anda bisa lihat adalah punggung orang, badan orang, kepala orang yang kita lihat di sini. Ya, ini yang A. Ini. Yang kedua, apabila Anda memilih senang berkunjung ke B, ini berarti Anda senang dengan kepalsuan. Ini. Jadi pantai ini dibuat sedemikian rupa, ya, seakan-akan memberikan keindahan ininya dengan sentuhan teknologi ininya. Ya. Kelihatan indah karena semua bersih ininya. Tetapi sistem ekologi secara alami bekerja apa tidak di sini? Ini tidak. Ini kategori wisata karena dia di pantai dan laut. Ya, kita masukkan pantai dan laut. Mungkin ada aktivitas juga berperahu dan sebagainya. Ini. Karena modifikasi sudah sangat tinggi di sini, bahkan cenderung bahwa profil pantainya itu adalah profil buatan, maka ini masuk kategori non ekowisata. Ini. Selanjutnya, bila Anda memilih C, ya, saya kira C ini termasuk yang favorit juga diminati. Ini. Jadi sebenarnya Anda ya tidak setulusnya mencintai sumber daya alam. Seringkali Anda berbicara bahwa saya mencintai alam, tapi Anda lebih mencintai dirinya sendiri untuk dimanjakan. Jadi C ini adalah tipikal orang yang senang dimanjakan untuk dirinya.
tidak mau membagi terhadap alam. Alam juga perlu dimanjakan di sini. Ya. Kenapa alam tidak dimanjakan dalam profil ini? Ya. Karena dia tertutup dengan fasilitas bangunan. Green belt juga tidak ada di sini. Jadi seperti dipaksakan pantai. Ada pemerkosaan terhadap pantai dan sumber daya alam di sini. Ya. Sehingga betul-betul didesain untuk kemanjaan pada pengunjung. Dia tidur di dekat pantai, bangun tidur bisa melihat pantai, ya. Kalau perlu sebelum sikat gigi sudah bisa main pantai, gitu. Ya. Tidak ada ruang untuk menampilkan profil alami yang lebih menonjol di sini. Ini masuk kategori wisata pantai, ya, karena daerahnya berada di pantai ininya. Dengan carrying capacity yang tidak ditentukan, karena ini kalau ditentukan juga ini menunjukkan kelebihan, melebihi carrying capacity. Ini semuanya profilnya tutupi bangunan. Ini adalah Gili Trawangan Pulau yang masuk kategori taman wisata alam laut, sudah kawasan konservasi, tapi ironisnya daratannya tidak mampu dikontrol untuk menyesuaikan dengan kawasan lautnya yang merupakan kawasan laut konservasi. Ini kenapa ini bisa berlangsung? Karena demand dari pengunjung paling banyak adalah yang kategori ini. Ya, kalau di dunia itu hampir 80% itu adalah pengunjung yang non ekoturism. Bahkan di Indonesia sampai kadang hanya sampai kurang 10% saja yang ekoturism, yang tidak menyukai tempat-tempat seperti ini. Ya. Itulah gambar C ini. Yang apabila Anda memilih D ininya, berarti Anda belum terkontaminasi. Anda betul-betul pencinta sumber daya alam yang sejati. Ini masuk satu-satunya gambar yang masuk kategori ekowisata. Ini. Wisata pantai, wisata pulau kecil juga bisa Anda sebutkan di situ. Anda bisa melakukan snorkeling di sini, ya, di depan pantai, atau diving, ini bisa. Ya, kalau objeknya di bawah laut, tapi kalau profil yang kita tampilkan adalah pantai, ini masuk kategori wisata pantai. Ini betul-betul alami yang ditonjolkan, sistem alamnya. Ya, bangunannya belum ada, bahkan juga sangat sedikit hanya untuk berteduh. Karena pulau ini sangat kecil, jadi kalau dibangun hotel ini tidak mampu mentolerir dampaknya. Nah, ini bentuk dari 4 bentuk profil wisata yang kemungkinan akan menjadi pilihan para wisatawan. Nah, setelah mengetahui penjelasan saya ini, Anda bisa menilai diri Anda masuk kategori mana, ya, karena Anda sudah memilih tadi. Nah, setelah mempelajari ekowisata, ya, tentu saja harapannya Anda bisa merubah mindset dan pilihan Anda kalau mau. Tetapi karakter ini tidak bisa dipaksakan. Ya. Mudah-mudahan dengan Anda mempelajari ekowisata ini mempertimbangkan pilihan-pilihan yang telah Anda lakukan di masa lalu. Terkait dengan wisata perairan, maka juga terkait dengan kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu
ada kebutuhan yang mendasar yang melekat pada karakter dari manusia itu sendiri, ini yang diwujudkan dalam bentuk keinginan. Kalau kita lihat keinginan atau kebutuhan manusia itu bisa dikelompokkan dua pendekatan, yaitu pendekatan internal dan eksternal. Kebutuhan internal dari manusia itu adalah yang bersifat dengan kebutuhan yang langsung bisa dimanfaatkan dan terasa oleh tubuh itu sendiri, adalah kebutuhan konsumsi. Sifat konsumtif dari manusia inilah yang nanti akan menurunkan sifat karakter dari manusia itu sendiri. Mengkonsumsi ciptaan Tuhannya berupa sumber daya alam ini yang bisa dikonsumsi, itu semua makanan, ya. Salah satu bentuk makanan, ya. Kemudian juga keinginan mengeksploitasi itu memanfaatkan ininya. Kalau perlu juga ada kesempatan untuk memanfaatkan secara habis, dia akan lakukan. Ini adalah karakter alami daripada manusia yang bersifat internal. Nah, kalau dilihat dari pendekatan eksternal, ininya manusia itu membutuhkan pelayanan, jasa, service, gitu ya. Ininya view, pemandangan, atmosfer, ininya itu eksternal ininya. Nah, untuk kepentingan wisata, dua aspek kebutuhan inilah yang harusnya kita combine di dalam manajemen ekowisata. Selanjutnya kita bahas kebutuhan manusia, khususnya terhadap wisata, ya. Khususnya juga wisata perairan. Ya. Ada 3 kebutuhan pokok sih. Meskipun nanti ada kebutuhan tambahan lainnya. Yang pertama adalah terhadap sumber daya alam. Wisata itu umumnya objeknya adalah sumber daya alam ini yang diciptakan oleh Tuhan. Itu alam yang seperti apa? Nah, ini yang di setiap manusia memiliki keragaman di dalam hal mencerna kebutuhan sumber daya alam. Ada yang alamnya sedikit, ada alamnya yang banyak, ya. Ada yang alamnya bagus, asli, ada alamnya buatan dan sebagainya. Tetapi masuk kategori sumber daya alam ini. Yang kedua itu adalah kebutuhan manusia perlu fasilitas dan sarana, karena ini memenuhi karakter atau sifat dari manusia yang selalu ingin dilayani, selalu ingin mendapatkan kemudahan dalam melakukan wisata, dalam melakukan kegiatan yang mendapatkan kepuasan, yaitu fasilitas dan sarana. Sehingga fasilitas dan sarana ini menjadi sangat penting di dalam komponen manajemen wisata perairan. Nah, bagaimana kita mendesain fasilitas dan sarana? Inilah yang menjadi sangat penting menentukan ya, model pengelolaan wisata perairan yang akan dikembangkan. Apakah itu ekowisata atau non-ekowisata? Tentu saja ada perbedaan fasilitas dan sarana yang dibutuhkan di dalam ekowisata dengan non-ekowisata. Karena kita pahami bahwa ekowisata itu dia mengedepankan sumber daya alam. Tentu saja fasilitas dan sarana yang akan dikembangkan di sini juga akan menjadi terbatas atau tidak terlalu dominan.
Kebutuhan manusia yang lainnya adalah perangkat buatan. Perangkatan buatan ini dibuat tujuannya untuk menambah nilai objek, ya, menambah objek wisata itu sendiri atau memudahkan pengunjung untuk menikmati objek wisata. Contohnya, objek ini dibuat misalnya di kolam raksasa, ya, berisi air laut dan ikan. Untuk di alam, mereka untuk melihat ikan di bawah laut, dia harus melakukan snorkeling ataupun diving atau menyelam. Tetapi tidak semua orang bisa snorkeling dan diving. Nah, bagi orang yang tidak bisa berenang, bisa melakukan kegiatan wisata bawah air dengan melihat akuarium. Maka dibuatlah habitat buatan ininya. Itu presentasi buatannya yang full ini. Sudah kita bahas sebelumnya bahwa habitat buatan ini tidak menggambarkan sistem ekologi secara alami, ya. Karena ikan-ikannya juga itu dicampur aduk dengan sistem trofik yang berbeda, ya, asal habitat yang berbeda juga. Perangkat buatan di dalam ekowisata dibolehkan dalam kadar yang sangat minim sekali, ya. Dan kalau bisa malah nol yang buatan. Itu 3 kebutuhan manusia akan wisata. Sehingga nanti bisa kita akan bahas lebih lanjut untuk kebutuhan ekowisata, 3 kebutuhan ini bagaimana memanagenya. Selanjutnya kita membahas pada aspek manajemen ekowisata. Setelah kita menguraikan komponen-komponen wisata perairan, di mana komponen-komponen tersebut perlu dimanage dengan tujuan pengelolaan ekowisata perairan yang berkelanjutan. Konsep ekowisata sangat penting untuk dipahami ketika kita memanage komponen-komponen tersebut. Karena bisa jadi komponennya sama, tetapi pendekatan konsep yang berbeda, maka perlakuan, treatment, dampak, ya, yang ditimbulkan dari manajemen itu juga akan berbeda. Pada konsep ekowisata, ya, komponen yang paling tidak yang diperlukan di dalam komponen manajemen ini ada 6, ya, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, nilai sejarah atau budaya, kalau memiliki, ya, di dalam kawasan itu ada, tetapi tidak harus ada komponen ini, ya. Ini sifatnya opsional, ya. Yang keempat adalah makanan. Kalau makanan ini menjadi keharusan karena pengunjung membutuhkan makanan. Ini teknologi ini adalah satu pendekatan mendesain satu kawasan, ya. Aktivitas adalah jenis kegiatan yang akan dikembangkan. Kita lihat satu persatu, ya. Di sini sumber daya alam menjadi komponen manajemen yang utama yang perlu kita manage, ya. Bahkan 5 komponen lainnya dalam manajemen itu harusnya terkait dengan manajemen sumber daya alam, terkait dengan keberadaan sumber daya alam, terkait juga keberlanjutan sumber daya alam. Disinilah uniknya konsep ekowisata. Sumber daya alam menjadi sentral komponen, ya, di dalam manajemen, ya. Kita bicara sumber daya manusia, ya, pengelolanya ataupun pengunjungnya, itu
perlu memiliki suatu pemahaman yang benar di dalam mengelola kawasan ataupun memanfaatkan sumber daya alam ini di dalam ekowisata, agar sumber daya alam pun ini tetap terjaga keberadaannya sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pengunjung. Intinya, meskipun ada daya tarik yang lain, ada kebutuhan lain ya, intinya, tetapi prioritas sumber daya alam menjadi hal yang penting di dalam manajemen ekowisata. Sumber daya alam ini yang terdiri dari sumber daya pantai, ya, danau, situ, ya, sungai kalau di perairan darat, perairan air tawar, ya. Kemudian ada terumbu karang kalau di bawah laut, mangrove, lamun, dan sebagainya. Itu adalah jenis-jenis sumber daya alam sebagai komponen ekowisata. Sumber daya alam ini ada hayati dan hayati seperti yang kita bahas sebelumnya. Ini kita desain nanti sesuai dengan konsep ekowisata. Apa itu konsep ekowisata? Yaitu mempertahankan keaslian sumber daya alam, mempertahankan fungsi ekologinya, sistem ekologi, mempertahankan biodiversity atau keanekaragaman, mempertahankan keseimbangan antara pantai, jalur hijau, ininya, air yang jernih, ininya, ikan, keragaman ikan, jumlah ikan, ya, sistem trophic level, rantai makanan, yang banyak berbicara di dalam fungsi-fungsi ekologis. Nah, sementara ekowisata ini berbicara penikmatan, keindahan. Salah satu aspek terbesar di dalam keindahan adalah keutuhan sumber daya. Keutuhan di dalam sistem ekologi. Semakin lengkap sistem ekologinya, semakin berutuh, maka dia akan menawarkan keindahan sumber daya alam itu sendiri sebagai objek utama daripada ekowisata. Nah, yang kedua yang perlu kita atur adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini ada dua komponennya. Sumber daya manusia sebagai pengelola, sebagai pekerja, sebagai karyawan, gitu ya, sebagai pelaku pengelola. Ini kelompok yang bertanggung jawab terhadap kawasan destinasi. Kelompok sumber daya manusia lainnya adalah pengunjung atau wisatawan, yang sebagai penikmat. Wisatawan yang datang ke kawasan tentu saja berkontribusi terhadap keberadaan sumber daya alam, ya, berkontribusi terhadap pengelola di dalam hal profit, selain berkontribusi terhadap dirinya sendiri dalam hal mendapatkan kepuasan. Nah, komponen-komponen itulah yang diperhatikan di dalam manajemen agar semuanya terpenuhi. Pengunjungnya puas, kawasan tidak mengalami kerusakan, sumber daya alam tidak mengalami gangguan atau kerusakan. Sehingga perlunya interaksi antara pengelola dengan pengunjung. Nah, ini yang perlu
dipertimbangkan atau dipertimbangkan sebagai komponen utama di dalam manajemen manusia. Yang ketiga, nilai sejarah atau budaya. Komponen ini sifatnya opsional atau supporting ya. Apabila kawasan tersebut tidak memiliki nilai sejarah atau budaya, maka komponen ini tidak menjadi bagian dari manajemen. Tetapi kalau dia memiliki potensi sejarah, nilai sejarah maupun budaya, maka ini perlu kita manage semaksimal mungkin sebagai supporting, ya, sebagai faktor pendukung objek sumber daya ekowisata. Nah, di dalam konsep ekowisata disinilah pentingnya, ya, mendudukkan posisi nilai sejarah sebagai objek pendukung. Kecuali kalau dia memang di kawasan untuk pengembangan budaya yang masuk kategori ekowisata budaya di dalam implementasi manajemennya. Tapi kalau di sana ada sumber daya alam, maka sumber daya alam menjadi objek utama. Kenapa? Karena sumber daya alam ini menjadi prioritas karena manusia tidak mampu membuatnya. Ini ciptaan Tuhan, sumber daya alam. Kita berfungsi bertugas untuk menjaga sumber daya alam. Memperbanyak iya, menyebarluaskan iya. Tapi kalau kita menyebarluaskan dengan cara yang keliru juga keaslian dari sumber daya alam juga akan terganggu. Sementara budaya, nilai sejarah adalah buatan manusia idenya. Begitu juga yang terkait dengan sumber daya manusia tadi, pengunjung. Keinginan, kebutuhan itu adalah sifatnya datang dari manusia yang bisa di manage. Kalau alam itu udah given. Kalau terumbu karangnya sudah di situ, ya, untuk kepentingan budaya karangnya dirusak nggak? Mana yang lebih mudah menggeser karangnya atau menggeser lokasi budaya? Atau menggeser aktivitas manusia? Mungkin lebih mudah untuk menggeser aktivitas manusia. Di sini. Itu konsep ekowisata yang memang lahir dari konsep konservasi. Ya. Nah, apabila di dalamnya juga ada kearifan lokal, ya, kearifan lokal ini juga yang nilai kearifan lokalnya sangat terkait dengan pemanfaatan atau perlakuan terhadap sumber daya alam ini sangat mendukung. Misalnya SASI, ya, pengaturan pengambilan sumber daya ikan, menangkap ikan diatur pada bulan-bulan tertentu, ada pada ukuran tertentu di dalam kearifan lokal. Itu sangat baik idenya. Ya. Dan pada waktu-waktu tertentu menjadi objek yang budaya, ya, wisata budaya, menjadi daya tarik sendiri. Nilai sejarah di kawasan wisata Indonesia cukup banyak ini kita temukan. Ya, misalnya nilai sejarah dari nenek moyang kita, nilai sejarah dari peristiwa-peristiwa penting, gitu ya, seperti di Morotai, di Maluku Utara, ya,
memiliki pulau-pulau kecil dengan keindahan yang sangat baik. Terumbu karangnya juga bagus, pantainya juga bagus, airnya juga bagus. Tapi kawasan ini pada saat Perang Dunia II dulu menjadi tempat benteng MacArthur, ya, benteng pertahanan dari Amerika Serikat. Sehingga di situ dibangun benteng, dan sisa-sisa dari peperangan pada Perang Dunia itu masih meninggalkan beberapa barang bersejarah seperti kapal, perahu yang tenggelam, ininya pesawat yang tenggelam, bahkan bahan-bahan meledak seperti torpedo mungkin di dalamnya yang masih ditemukan. Ada bunker benteng di pulau, dan itu menjadi objek juga yang bisa dikembangkan untuk wisata. Itu ada nilai sejarahnya, sehingga itu menjadi supporting untuk wisata bahari di Morotai ini, tanpa harus mengorbankan sumber daya alam yang menjadi potensi utama di Pulau Morotai ini. Ya. Itu kalau yang memiliki, kalau yang tidak ya kita tidak masukkan. Nah, yang ketiga ini terkait dengan makanan. Makanan menjadi dua fungsi di sini. Satu, fungsi sebagai kebutuhan wisatawan, karena wisatawan juga perlu makan. Nah, apabila fungsi pemenuhan kebutuhan makan ini ditambah dengan nilai plus, sehingga dia memiliki nilai yang di atas rata-rata makanan umum, maka akan menimbulkan satu subsektor wisata yang disebut dengan wisata kuliner. Jadi kalau kita mampu memanage makanannya menjadi makanan khas di kawasan ekowisata bahari, ekowisata perairan, maka itu bisa menjadi pengembangan dari ekowisata yang menjadi salah satu sub wisata kuliner. Ya, paling tidak kebutuhan makanan ini memenuhi standar, karena kalau tidak memenuhi standar ini menjadi daya ini negatif ya bagi wisatawan terhadap kawasan ini sendiri, karena makanannya kurang mendukung. Ya, meskipun objek terumbu karangnya bagus gitu. Ya, ekowisata memang ekowisatawan atau pengunjung yang memiliki pemahaman ekowisata umumnya sering mengabaikan makanan, tapi paling tidak kita harus memanage makanan tidak menjadi hal yang mengurangi rasa kepuasan dari wisatawan. Termasuk juga dampak-dampak dari proses pembuatan makanan, yaitu limbah ininya. Ini yang harusnya dimanage supaya tidak berdampak terhadap sumber daya alam. Kita lihat di sini, komponen semua yang ada di sini harus mempertimbangkan juga terhadap keberadaan atau keseimbangan sumber daya alam. Teknologi yang kelima ini, teknologi dibutuhkan dalam saat mendesain kawasan ini untuk ekowisata. Ya, tentu saja kalau dilihat dari sisi positif, teknologi seharusnya mampu membantu, mempermudah wisatawan dalam hal menikmati potensi alam sebagai objek wisata yang dinikmati. Tetapi tidak diharapkan teknologi justru merusak sumber daya alam, karena hanya semata-mata mengedepankan prioritas kemudahan wisatawan ataupun kepuasan fisik wisatawan di dalam hal parameter kepuasan fasilitas ya.
Konsep ekowisata tidak mengedepankan kepuasan fasilitas, tetapi kepuasan terhadap sumber daya alam, di mana fasilitas ini akan memaksimalkan pengunjung untuk menikmati sumber daya alam. Ini. Contohnya dalam hal ini teknologi membuat jembatan, membuat desain resort, tempat penginapan, gitu ya, intinya, dimana semuanya akan mengarah pada keseimbangan alam. Ya, bisa juga teknologi membantu dalam hal aktivitas nantinya yang kita bahas berikutnya. Aktivitas, misalnya menyelam, ya, karena menyelam syaratnya harus bisa menyelam, harus bisa berenang, ya. Sementara pengunjung yang tidak bisa berenang dan menyelam tidak bisa menikmati wisata selam ini, terutama menikmati terumbu karang di bawah laut. Tetapi dengan teknologi, misalnya dengan perahu kaca ataupun dengan jembatan di atas permukaan air yang bawahnya kaca pada perairan yang dangkal, ininya itu bisa melihat terumbu karang di bawah kedalaman sekitar 2-3 meteran. Itu salah satu teknologi yang kemungkinan bisa dikembangkan. Dan yang terakhir, tentu saja ini yang terkait aktivitas yang menjadi hal yang penting bagi pengunjung, karena kepuasan pengunjung ditentukan di dalam aktivitas ini. Namun demikian, aktivitas ini di dalam konsep ekowisata mempertimbangkan terhadap potensi sumber daya alam yang ada, intinya disesuaikan nanti sumber daya alamnya. Kalau dia cocok untuk selam, ya selam, tidak dipancing. Cocok untuk snorkeling, ya snorkeling. Jangan sampai ini snorkeling tapi berperahu juga di situ, karena tidak bisa di tempat yang sama dua aktivitas dilakukan bersamaan. Desain aktivitas ini semua mengacu pada keseimbangan sumber daya alam dengan meminimalkan dampak kerusakan yang ditimbulkan dari jenis-jenis aktivitas. Nah, ini bisa kita lihat di mana komponen-komponen ini semua mengarah pada sentralistik pada sumber daya alam, kepentingan sumber daya alam. Jadinya, karena memang di dalam konsep ekowisata sumber daya alam menjadi objek utama atau roh daripada pemanfaatan ekowisata. Mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh kalian. Dan apabila ada hal-hal yang Anda tidak paham, Anda bisa bertanya pada kesempatan yang lain, sehingga nanti di materi yang kedua akan saya jelaskan di apa yang Anda tidak. Baik, sebelum saya mengakhiri kuliah pertama, yaitu kuliah pendahuluan ekowisata perairan ini, saya ingin menyampaikan ada beberapa bacaan yang bisa Anda baca. Cukup banyak buku-buku atau tulisan yang terkait dengan ekowisata perairan, ya. Memang sebagian besar di marine ekoturism atau ekowisata bahari ini. Ya. Saya beri 7. Anda harus baca semua. Ya, kalau lebih dari ini akan jauh lebih baik. Yang pertama itu ekoturisme. Ini tulisan yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, jadi memudahkan kalian untuk membaca. Ya, ekoturisme, petunjuk untuk perencanaan dan pengelolaan. Ini sifatnya umum, jadi termasuk darat dan perairan, tapi memang lebih banyak membahas masalah darat ini. Tapi konsep ekoturismenya Anda bisa ambil dari buku ini tahun 1993. Saya mulai
dari tahun yang tua sampai tahun yang terbaru. Ini saya urutnya. Yang berikutnya ini pengusahaan ekowisata. Pandeli Damoclison ini cukup populer ya, dan banyak yang disitir. Definisi ekowisata ini tahun 2000 ini Pustaka Pelajar bahasa Indonesia ini. Yang ketiga ini bahasa Inggris ya, Marine Ecotourism and Marketing Initiative in West Clare. Ini ditulis oleh Zena Hector tahun 2001 ini pemasaran ini tentang ekoturism, dan konsep ekoturism juga dibahas sedikit di sini. Yang keempat ini masih judulnya mirip dengan di atas, Marine Ecotourism, tetapi dia lebih lengkap ya, pada buku ini ya, Issues and Experience. Ini ditulis oleh Brian Garrett, Julie C. Wilson. Ininya bukunya cukup tebal, jadi lembarannya 266 halaman. Jadi Anda baca, nanti ambil bab-bab tertentu aja yang lebih fokus yang Anda pelajari di sini. Tapi harus Anda lihat 266 ini, Anda pilih. Yang kelima ini Contesting the Foreshore Tourism Society and Politics on the Coast ya, tahun 2004 ini. Kemudian yang keenam ini conservation tourism. Nah, ini dibahas bagaimana ekoturism itu lahir dari konsep konservasi. Bahkan di dalam kawasan konservasi itu terdapat satu bentuk pemanfaatan wisata bahari yang kita sebut dengan konsep ekowisata. Dan yang terakhir ini buku saya sendiri. Ini sebenarnya update dari paper saya yang tahun 2007 yang banyak sudah lebih dikenal lebih dulu tentang konsep analisis kesesuaian dan daya dukung ekowisata. Ini diterbitkan oleh IPB Press, judulnya adalah Ekowisata Perairan, suatu konsep kesesuaian dan daya dukung wisata bahari dan wisata air tawar. Ini. Nah, 7 ini yang Anda harus baca. Mudah-mudahan Anda bisa memahaminya dengan baik, sehingga pada saat setelah 14 kali pertemuan dan Anda ujian tengah semester dan ujian akhir, Anda memperoleh nilai baik dan memiliki pemahaman yang bagus tentang ekowisata. Demikian kuliah pendahuluan kita hari ini ya. Mudah-mudahan dalam 1 jam 40 menit ini kalian dapat mengikuti apa yang saya sampaikan tadi intinya. Dan apabila ada hal-hal yang belum begitu clear, belum begitu paham, Anda bisa memberikan catatan pertanyaan pada saya nanti, sehingga pada minggu berikutnya mungkin nanti saya ulas sedikit tentang apa yang Anda tanyakan. Selamat belajar ekowisata perairan. Semoga Anda dilancarkan dalam proses pembelajaran. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.